warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad beserta para sahabat, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, kita sama-sama ucapkan kesyukuran kita kepada Allah. Yuk sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah yang sudah memberikan kesehatan, memberikan waktu luang, memberikan ilmu yang bermanfaat hingga siang hari ini kita bisa belajar bersama Ustazah Irdah. Belajar salah satu ilmu yang sangat penting ternyata yang ada di dalam 11 muwasafat kita, yaitu muwasafat qadirun alal kasbi, mandiri. Nah, kita harus mandiri karena kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seseorang yang makan makanan hasil keringatnya itu lebih mulia dan sangat mulia. Oleh karenanya kalian harus bercita-cita untuk memiliki kemandirian di dalam penghidupan ini. Bahkan kita bercita-cita menjadi orang yang senantiasa berzakat. Jadi alhamdulillah kita hari ini lagi berusaha untuk menggapai salah satu sifat atau karakter, yaitu mandiri. Nah, kita harus menjadi seorang yang mandiri dalam hidup kita. Harus bertekad menjadi orang yang senang memberi. Nah, alhamdulillah, insya Allah, jazakillahu khairan pada Ustazah Irdah yang pada hari ini akan memberikan ilmunya yang sangat penting untuk bekal kita di masa depan, ya, untuk bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita sama-sama ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustazah Irdah. Ahlan wa sahlan Ustazah Irdah. Baik, untuk selanjutnya seperti tadi komitmen istaidu berarti siap, selalu menyimak, mendengarkan, berharap keberkahan dari Allah di atas ilmu yang kita dapatkan hari ini, sehingga betul-betul tadi dengan berkah bisa memberikan manfaat untuk kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya mari kita simak paparan ilmu tentang entrepreneur for kids dari Ustazah Irdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Kak Irdah ya. Biasanya saya dipanggil sama murid-murid saya biasanya kakak. Jadi izinkan saya di sini memanggil juga adik-adik ke teman-teman yang ada di sini. Boleh ya? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan di sini Kak Irdah. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Ustazah dan Ustadz yang ada di Sekolah Adab untuk berbagi ilmu tentang entrepreneurship. Nah, udah lihat ya di layar ada tulisan aku berani berusaha. Oke, kita bisa mulai? Oke, excited nggak? Oke, ya udah kita mulai ya. Jadi untuk pertama kali pastinya kita akan buka dengan perkenalan, saling mengenal satu sama lain. Boleh Kak Irdah tahu ini kelas berapa? Kelas 5 ya? Akhwatnya juga kelas 5? Alhamdulillah, yang ikhwannya kelas 5 semua ya. Oke, baik. Jadi kakak-kakak kelas 5 ini angkatan keberapa? Masya Allah, angkatan pertama. Boleh tahu nggak kakak-kakak atau di sini adik-adik kelas 5 yang hadir di sini sudah punya cita-cita belum? Oke, kita akan kenalan ya. Apa sih cita-cita yang dimiliki oleh adik-adik di sini?
Kita akan bincang-bincang sedikit. Ada yang bisa share? Ada yang ingin berani untuk menjadi volunteer? Siapa yang ingin mengutarakan apa cita-citanya nanti? Oke, kakak berikan kepada adik. Siapa ini? Kila. Akila. Akila mau pengen jadi apa? Masya Allah, pengen jadi chef. Boleh tepuk tangannya untuk Akila? Oke, baik. Ada lagi dari Ikhwan mungkin yang ingin mengutarakan impiannya? Oke, silahkan. Pengen jadi apa? Mau buat konten kreator. Oh, jadi konten kreator. Iya, Masya Allah. Ini juga kita akan bincang-bincang sedikit tentang cita-cita. Ini Kak Irda kasih di sini adalah beberapa cita-cita yang sedang hype ya. Atau hype itu istilahnya sedang banyak diminati oleh beberapa anak-anak muda kayak kalian-kalian ini. Ada yang pengen jadi pengusaha di sini, tunjuk tangan. Masya Allah, yang Ikhwan banyak banget ya yang pengen jadi pengusaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kayaknya semuanya deh. Semuanya ya? Atau ada yang pengen yang lain nih? Yang Ahwat, siapa yang pengen jadi pengusaha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayaknya hampir separohnya ya. Masya Allah. Ya, nah kalau yang berikutnya ada nggak yang pengen jadi guru? Oh, ada juga yang pengen jadi guru. Ada yang pengen jadi guru? Iya, pengen jadi guru, Masya Allah. Yang ketiga, ada yang pengen jadi dokter? Iya, jadi semua profesi kayaknya nih ya. Itu Masya Allah. Ada yang pengen jadi dokter? Ada juga, Masya Allah. Nah, yang berikutnya nih yang paling diminati saat ini. Ada yang ingin menjadi content creator? Iya, Ikhwannya banyak. Kalau Ahwat tadi yang pengen jadi content creator, YouTuber, atau yang lainnya ada? Oh tidak, oke baik. Atau ada cita-cita lain yang tidak ada di sini? Apa? Mau jadi petarung? Masya Allah, petarung. Petarung. Kamu hobi apa nak? Silat? Karate. Oh itu keren dong. Ada lagi yang lain? Adik-adik di sini pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Kenapa? Oh, psikolog. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Keren-keren ya. Berarti sejak kecil sudah paham dong ya profesi-profesi yang kemudian diminati, yang mungkin nanti akan membuat perjalanan hidup kalian sejak kecil ini ditata untuk bisa meraih impian tersebut. Oke, nah kita ke selanjutnya. Bicara tentang profesi pertama yaitu pengusaha. Banyak ternyata yang berpikir kalau pengusaha itu profesi yang kayaknya bisa dijalanin oleh orang gede gitu, orang dewasa. Siapa yang berpikir hal yang sama? Oke, ternyata boleh kita saksikan ini adalah Nayara, salah satu pengusaha cilik di Indonesia. Pada tahun 2017 dia masuk Hitam Putih, yang saat itu ada di salah satu televisi swasta ya. Nah dia masuk TV, dia sangat kemudian terkenal karena ternyata dia berhasil mendirikan usaha yaitu slime. Siapa yang tahu slime? Wah, hampir semua tahu slime ya. Iya, dia punya usaha slime. Dan itu enggak yang main-main ya. Usaha slime-nya itu serius. Dan dia bisa mencetak omset 60 juta per bulan dari usaha slime-nya. Dan catatannya adalah dia memulai usaha itu saat di kelas 4 SD. Bayangkan, berarti adik kelas kalian ya, kalian udah 5 SD. Ini di sekitar 2017 datanya, tapi mungkin berarti sekarang dia udah bukan kelas 4 SD ya, dia sudah besar. Nah, kemudian dari usahanya tersebut, dia memiliki 14 karyawan. Bayangkan, dia berhasil membuka lapangan kerja
untuk 14 orang. Dan cita-citanya adalah awal mula kenapa dia ingin berusaha atau ingin menjadi pengusaha. Ibunya cerita, kala itu Nayara ini ingin ngaji TPA gitu ya, TPQ di belakang rumahnya. Saat itu di belakang rumahnya itu kebetulan guru ngajinya ini nggak datang, berhalangan hadir. Dan akhirnya Nayara ya mungkin dia iseng gitu ya mengamati yang ada di TPA tersebut. Dia melihat buku Iqra, Al-Quran, di sana itu banyak yang tidak layak. Dan akhirnya dia bilang ke ibunya gitu ya, bagaimana caranya supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa membuat anak-anak nanti di TPA tersebut punya buku Iqra dan Al-Quran yang layak. Bayangkan kelas 4 SD dia melihat hal itu, dan mungkin kalian juga pernah ya melihat hal itu di mungkin sekitar musola kalian ataupun masjid yang dekat rumah, ada fenomena buku-buku Iqra, buku-buku Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri yang di sini tidak layak kondisinya, dan itu akhirnya disambut sama ibunya bahwa mereka itu bisa berbuat sesuatu. Mereka dalam hal ini dia dan ibunya berpartner. Oke, ya udah dia bikin usaha karena dia suka uji coba bikin slime dan orangnya penasaran. Dia mulai untuk membuat slime itu dengan modal awal 50.000. Dan akhirnya ketika jualan pertama dapat 70.000. Itu kemudian diputar terus sampai akhirnya pada titik omset pada saat diwawancarai itu 60 juta per bulan. Dan ini satu yang membuat kita surprise juga untuk anak kelas 4 SD. Dia punya cita-cita usaha dengan uang sebanyak itu yang sudah diterima. Apa yang ingin dia lakukan? Ternyata jawabannya dia ingin membuat pesantren dari hasil keuntungannya. Membuat pesantren, kemudian ingin lebih banyak lagi bisa bersedekah. Itu tujuan dia merilis usaha. Nah, ini tentang Nayara. Nayara adalah satu dari sekian banyak anak yang bisa membuktikan bahwa entrepreneurship atau usaha sejak dini itu mungkin loh. Oke, kita berikutnya ke slide berikutnya. Ini fenomena yang terjadi di luar negeri. Namanya Pixie Curtis dari Australia. Dia diliput oleh media cetak dan media massa. Dia menghasilkan uang lebih fantastis lagi. Di sini adalah usia 11 tahun, punya penghasilan 3 miliar per bulan. Kalian pernah lihat uang 3 miliar nggak? Saya juga kayaknya belum pernah lihat uang 3 miliar deh. Jadi di sini dia 3 miliar per bulan. Kok bisa? Ternyata sama dengan Nayara. Ia berpartner dengan ibunya. Pada tahun 2021 usahanya ada 2, Pixie Bows and Pixie's Fidget. Itu artinya Pixie Bows itu aksesoris anak perempuan kayak bando, bandana, ikat rambut gitu. Kemudian Pixie Fidget itu mainan popit, tahu ya? Mainan popit yang bisa dipencet-pencet itu. Nah, itu dia jadikan hobi sekaligus ditekuni menjadi usaha. Ini yang dia lakukan. Dia punya toko mainan sendiri. Nah, oke. Sekarang kita beranjak ke di sini kan adalah sekolah Islam ya. Tentunya kita juga melihat bagaimana contoh teladan dari baginda Rasulullah, bahwa ternyata Rasulullah memulai usaha itu sejak usia berapa? 8 tahun. Bayangkan adik-adik semua, di sini Rasulullah ternyata mencontohkan ke kita gitu, bahwa pendidikan entrepreneurship itu dijalaninya sendiri di usia 8 tahun.
Jadi profesi dari Rasulullah ada yang tahu apa? Pedagang, betul. Jadi Nabi mulai belajar berdagang dengan pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib, ke negeri Syam sejak usia 8 tahun. Tapi pada masa sebelumnya Rasulullah bekerja sebagai apa? Waktu masih kecil? Betul, menggembala domba. Dan Rasulullah itu mendapatkan upah ya dari menggembala itu berapa kiroat dari penduduk Mekah. Nah kemudian dia beranjak belajar kepada pamannya Abu Thalib. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad bersaing dengan pemain bisnis senior tingkat regional saat itu. Dan saat usia 17 sampai 20 tahun Nabi Muhammad mendapat kepercayaan dari konglomerat Mekah yang tiada lain adalah saat itu adalah calon istrinya, yaitu Bunda Khadijah. Dan upah Nabi saat itu adalah, nggak banyak yang tahu nih, upah Nabi saat menjadi manajer bisnis dari Khadijah adalah sebesar 4 ekor unta per bulan. Bayangkan 4 ekor unta, mungkin kalau sekarang unta itu seperti mobil ya, kalau di zaman sekarang ya. Jadi gajinya cukup tinggi sebagai manajer bisnis. Kemudian karena kepercayaan yang kemudian bisa dipegang oleh Nabi Muhammad, ia kemudian beranjak tidak hanya mendapat upah tapi mendapat bagi hasil atau istilahnya mudharabah. Nah, kesimpulannya adalah Nabi pun berproses menjadi seorang pedagang sukses itu dari usia muda, yaitu dari usia 8 tahun. Boleh tahu kakak, boleh tahu usia di sini berapa rata-rata? 10, 11, dan 12, ada juga 12 ya. Nah, tapi berarti informasi ini membuat semangat nggak? Bahwa ternyata Rasul kita sudah mencontohkan nih gitu ya. Nah, biar nggak ngebosenin, karena entrepreneurship itu harusnya belajarnya sambil praktek. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan ya Ustazah, para Ustazah dan Ustadz semua, Kak Irda ingin menyulap semua yang ada di sini menjadi saudagar. Mau nggak? Mana semangatnya? Mau nggak jadi saudagar? Mau. Jadi di sini ada challenge yang akan Kak Irda cek. Dan tentunya akan ada hadiah. Ada hadiah bagi grup terbaik. Jadi nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi ikhwan 2, kemudian akhwat 2. Nah, nanti di sini 2 tim berarti total ada 4 tim. Jadi 4 tim ini akan bekerja sama mendirikan toko roti impian. Siap? Siap menjadi saudagar? Oke. Nah, baik. Di sini sebelumnya Kak Irda akan sambil kalian cek ombak siapa yang akan menjadi tim bagi kelompok kalian. Di sini Kak Irda ngasih sedikit tips ya, bahwa tentang perusahaan yang akan kita buat ini akan ada beberapa orang-orang penting di dalamnya. Nah, jadi nanti sebelumnya kita akan ketahui dulu perusahaan itu apa. Ada yang secara singkat bisa menjelaskan perusahaan itu apa? Barang-barang ataupun sesuatu yang kita mendekati. Iya. Oke, mendekati. Ada satu lagi clue di akhirnya yang bisa melengkapi. Apa? Ah ya, silahkan. Tempat yang Silakan. tempat yang didirikan orang untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Ada clue sedikit lagi. Ada yang ingin melengkapi dari akhwat? Sudah hampir 100%. Ada clue berikutnya yang harus dilengkapi agar menjadi 100% benar. Akhwat? Tempat produksi untuk memenuhi keinginan masyarakat. Oke, terus ada lagi kata kuncinya apa? Silahkan.
Ya, betul. Applause buat kita semua. Ya, jadi itu ya. Ada kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat, dan jangan lupa tujuannya memang ada di situ lebih, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Makanya perusahaan itu beda aja sama yayasan, beda sama lembaga amal misalnya seperti itu, karena memang ada niat untuk memperoleh keuntungan. Kemudian di sini di perusahaan itu biasanya ada orang-orang penting. Nah, siapa yang pernah pengen jadi nanti gede mau jadi direktur? Ada. Oh, ada. Banyak ya. Nah, ini direktur pun sebenarnya banyak, tapi biasanya ini yang akan kita pakai di sini, direktur adalah pemimpin tertinggi di perusahaan. Kemudian manajer produksi. Itu yang bertanggung jawab untuk kegiatan produksi. Kemudian manajer pemasaran. Tahu nggak kira-kira fungsinya apa manajer pemasaran? Yang kayak ayo dibeli, kata adik siapa? Malu ya. Baik. Kalau manajer pemasaran betul. Jadi membuat kegiatan pemasaran, yaitu untuk supaya orang mengetahui produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, agar banyak yang kemudian tahu, kemudian ingin mencoba dan akhirnya membeli. Kemudian manajer keuangan ini juga penting. Apa ya kira-kira tugasnya? Ya, bertanggung jawab ya, pencatatan keuangan, supaya tahu nih kalau misalnya bos besar nanya nih, direktur nanya nih, ini kita bulan ini untung apa rugi? Nah, itu biasanya manajer keuangan yang dicari. Harus bisa menjawab, oh bos ini tahun ini kita untungnya sekian miliar misalnya, atau untungnya masih 100 juta nih, tahun depan harus bisa 1M gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Di sini nanti akan ada pasar. Kita akan simulasi ya. Jadi semua ingat, Kak Irda akan menyulap kalian menjadi saudagar. Nah, di sini ada pasar untuk kita bertransaksi. Nanti akan ada ustazah mungkin ya yang bantuin untuk antri. Jadi yang boleh maju ke sini hanya direktur untuk antri beli barang-barang modal. Nah, barang modal itu apa? Jadi nanti modal itu saya minta tolong kepada adik-adik untuk siapin kertas. Oke. Siapin kertasnya. Nanti ditulis, karena ini pencatatan keuangan bagi manajer keuangan nantinya. Sebentar ya. Nah, nanti kakak minta setiap tim membentuk tadi ya, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi manajer produksi, siapa yang menjadi manajer pemasaran, dan siapa yang menjadi manajer keuangan. Dan kita akan bertransaksi di pasar. Bertransaksinya pakai apa? Pakai form. Formnya nanti ditulis ada nomor, jenis barang, item, harga, tanda tangan. Jadi nanti ketika mau beli, antri ke pasar, dan nanti ustazah akan memberikan permintaan kalian mau apa barangnya. Nah, nanti ditulis harga barangnya, nanti akan live ada di layar saat itu. Oke, itu sebagai gambaran umumnya. Kemudian nanti ini salah ketik ya, harga beli ini harusnya yang bawahnya harga jual. Yang di bawah harga jual. Setelah kalian membeli barang, kalian memproduksi apa? Memproduksi roti.
karena rotinya akan menjadi produk-produk di toko roti kalian. Kemudian kalian akan tetapkan harga jualnya. Harga jualnya yaitu harga beli modal tadi berapa yang antri di sini, makanya harus dicatat. Kemudian ongkos produksinya kalian mau hargain berapa, upah kalian. Kemudian keuntungan yang ingin diraih itu berapa. Nah, itu nanti kalian diskusikan. Kemudian berikutnya ketika sudah akan dicek perusahaan mana yang untung, perusahaan mana yang rugi, atau yang malah justru untungnya siapa yang paling besar, itulah pemenangnya. Oke. Untung itu tahu nggak untung itu apa? Untung terjadi ketika apa? Harga jual lebih besar daripada harga beli. Iya, betul. Iya, oke. Kalau rugi? Iya. Baik, cerdas ya, matanya melirik. Mantap. Nah, ini jadi betul ya. Kalau untung, jadi kalian harus paham nih. Ketika beli barang, udah nih di tangan barangnya, kemudian diproduksi. Nah, ketika mau jual harus dicek biar untung. Tadi rumusnya ini ya, harga belinya ditambahin dulu. Kalian mau hargain ongkos produksi kalian berapa rupiah nih, masukin ke situ. Kemudian tambahin lagi untung yang pengen kalian raih berapa gitu, agar harga jualnya itu jangan sampai lebih kecil daripada harga beli, karena nanti akan jadi rugi kalau seperti itu. Nah, oke, kita akan main. Berikutnya udah dibentuk nih timnya, kira-kira biar seimbang. Mungkin Ustadz atau Ustazah bisa bantu. Tim Ahwat 2, tim Ikhwan 2, dan berkelompok, duduknya berkelompok. Sekarang tugasnya membuat nama usaha, namanya apa perusahaannya, kemudian membagi tugasnya, siapa direkturnya, siapa manajernya. Manajernya ada 3, siapa direktur 1, siapa manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Nanti syarat untuk membeli harus bawa kertas ini ya. Silakan buat dulu. Syarat untuk membeli membawa kertas. Ini kalau ada pulpen bisa pakai pulpen, kalau nggak ada ini spidol ini. Kalau mau. Oke, semua. Nomor, tabel pertama nomor, tabel kedua jenis barang. Karena nanti akan antri belanja di pasar. Nama perusahaannya saya beri waktu, kakak beri waktu 3 menit ya. 3 menit untuk membuat nama perusahaan, dan direktur berikut jajaran manajer, silakan dibuat. Oke. Masing-masing tim akan mendapat 1 kertas. Ini adalah, oh ya, tantangan berikutnya mohon didengarkan. Tantangan berikutnya mohon didengarkan. Penilaian berikutnya adalah nanti di akhir sesi setiap tim harus presentasi. Oke, setiap tim harus presentasi, dan ada kertas karton ini akan digunakan oleh manajer pemasaran untuk membuat kegiatan pemasaran, membuat poster. Ada kertas, kalau Ikhwan warna biru, kalau Ahwat warna pink, itu adalah desain poster toko impian kalian.
Desain poster toko impian kalian. Poster untuk berdagang, dalam arti di sini kegiatan marketing kalian untuk memasarkan produk di toko roti kalian. Jadi di kertas karton tersebut manajer pemasaran harus menuliskan nama perusahaannya dan siapa saja jajaran penting di perusahaan, direktur, manajer, dan nama menu-menunya ataupun nama yang akan dijual. Kalian di situ buat sekreatif mungkin poster untuk memasarkan usaha toko roti impian kalian. Boleh digambar, ya, boleh digambar. Semakin kreatif, semakin bagus. Semakin kreatif, semakin bagus. Boleh digambar. Nanti boleh digambar ya. Nanti akan dipresentasikan. Hah? Jadi kan udah ketemu nama perusahaannya. Nah, nanti diskusikan dulu. Nama perusahaannya didiskusikan apa. Ingat ini toko roti ya, bukan toko bangunan. Jadi nanti berkaitan dengan toko roti. Jadi tantangannya toko roti impian. Jadi nanti itu desain untuk memasarkan toko roti impian. Iya, kayak spanduk. Bikin kayak spanduk, betul itu spanduk. Kalian udah ngerti spanduk rupanya ya? Ternyata udah ngerti spanduk. Kak, ini buat namanya taruh di sini. Iya, nama usahanya ditaruh di situ. Jangan tulis di sini. Nama usahanya ditulis di sini. Nanti bikin semacam spanduk untuk memperkenalkan usaha kalian. Toko roti kalian namanya apa? Nanti dibuat di situ ya. Didesain ya. Boleh gambar boleh. Jadi nggak melulu tulisan. Boleh ada gambarnya. Iya, logo perlu. Kalau ada logonya boleh. Kalau ada logonya boleh. Jadi ini nanti dibuatnya semacam spanduk gitu ya, poster semacam spanduk. Nanti ada nama perusahaan kalian ditulis di situ. Kalau ada logonya boleh, oke. Logonya digambar atau didesain semuanya semenarik mungkin karena nanti akan presentasi di depan. Ya, oke. Ya, oke. Nah, sudah paham ya nanti? Sudah paham ya ini manajernya mau bikin apa? Oke, berarti sudah ketemu siapa direkturnya? Direkturnya siapa? Oke. Di sini direkturnya siapa? Direkturnya siapa? Maria. Oke, siap-siap produksi ya. Bentar lagi akan kita mulai produksi. Jangan lupa bagi tugas ya. Siapa yang akan berproduksi, siapa yang akan bikin manajer pemasarannya, siapa yang akan desain. Karena sebentar lagi akan dibuka pasarnya. Dan kalian yang boleh kesini hanya yang antri. Oke, direktur. Yang boleh kesini hanya direktur ya. Satu menit lagi selesai. Satu menit lagi ya. Manajer keuangan sudah bikin tabelnya untuk belanja. Sudah bikin tabelnya untuk belanja. Bentar lagi pasar mau dibuka. Oke, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Berarti sudah ketemu
ketemu ya direkturnya. Direktur yang akan belanja ya. Direktur soalnya harus melihat cek pasar dulu. Oke, ustazah yang di sini siapa? Di sini ya. Oke, kalian lihat di layar. Kalian lihat di layar. Ini harga yang berlaku sekarang. Jadi roti dijual per keping 500. Sekali datang hanya boleh masing-masing item satu. Kalau mau lagi harus antri dari awal. Jadi peraturannya nggak boleh. Ini ambil dua, ini ambil nggak boleh. Ini mentega juga pakai ini harus trade gitu, sekali trade gitu. Harus dibuka. Ini satu juga. Enggak, ini nggak apa-apa. Jadi nanti biar gampang satu sekali trade. Ini satu juga. Satu aja. Ini satu keping. Ini sekali set, ini satu. Ingat ya teman-teman, boleh dilihat dulu. Boleh lihat dulu. Saya ingatkan, di pasar barang-barangnya terbatas. Seperti pada kebanyakan pasar, kalau siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya terlambat datang ke pasar, bisa jadi barangnya habis dan tidak bisa produksi. Kalau barang habis, tidak bisa produksi, kalian terancam tidak bisa jualan. Udah boleh belanja belum? Ya. Udah boleh belanja? Belum, di 1 menit lagi. Ini masih belum. Kita yang belanja hanya boleh direktur. Yang belanja hanya boleh direktur. Iya, nanti ditulis mau belanja apa, ditulis. Nanti ustazah akan tanda tangan. Yang iya, barangnya nanti transaksinya, uangnya itu pakai tanda tangan ustazah. Jadi ini nggak ada uang di situ. Oke? Belanja harus bawa kertas. Dalam hitungan 3, pasar akan dibuka. Maksudnya udah selesai belanjanya semuanya gitu, silakan balik. Nggak boleh. Oh iya, item untuk belanja sekali antri masing-masing satu. Misalnya mau belanja meses, hanya sekali antri hanya boleh satu. Dan harga bisa fluktuatif. Nanti saya komando, harga bisa berubah. Oke, bisa kita mulai. Tidak boleh ada yang mengantri selain direktur. Hanya direktur. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Silakan. Oke. Maksudnya satu jenis aja. Bisa. Roti 500 1 keping, mentega 250, meses 200, gula 200, piring kue 200. Yang nanti keuangan akan menjumlahkan. Oke, setelah barang diterima, kalian bisa memproduksi. Silakan memproduksi jika sudah diterima barangnya. Kalian tetapkan menu kue kalian. Menu rotinya seperti apa? Oke. Silakan. Yang
Oke, yang sudah punya silakan diproduksi barangnya. Kemudian disusun, nanti akan dipresentasikan ya. Roti hasil karya kalian akan dipresentasikan. Buat sekreatif mungkin dengan roti tersebut. Jadikan roti tersebut roti yang paling unik. Jadi yang akan dinilai keunikannya juga. Bagaimana keunikan dari toko roti kalian. Oke, manajer pemasaran bekerja, manajer produksi mengawal kegiatan produksi dan tentukan mau produksi berapa kue. Mau produksi berapa kue, terserah. Semakin banyak produksi berarti semakin banyak potensi. Boleh belanja lagi. Yang mau belanja lagi boleh. 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 Semakin banyak roti yang dibuat, ya? Nyatet tabel belanja Iya, iya. Tetap nyatet. Ditulis lagi. Kalau entrepreneurship di sini sudah sering ya Ustazah. Ininya apa? Entrepreneurship market di pernah. Rasanya sebenarnya ada kantin mandiri namanya. Mereka yang harus mengisi produk. Kalau bisa nggak usah dikonsumsi, takut tadi kata Ustazah ada ini hanya untuk main-main aja buat bikin apa contoh produk. Tapi ini nggak dijual. Kan nggak ada. Ini jebakan. Oke. Waktu produksi 5 menit lagi. Waktu produksi 5 menit lagi. Semakin banyak produksi menentukan menu-menu kreatif dari kalian. Nama menunya semakin kreatif, semakin baik. Sendok nggak apa-apa buat ini aja, buat aplikasi itu aja. Oke. Waktunya 5 menit lagi untuk produksi. Sudah dicatat? Udah. Catat ulang? Udah ya? Udah. Nanti manajer keuangan cek ya berapa belanjanya. Manajer keuangannya siapa? Kelompok ini. Nah, nanti manajer keuangan bantuin untuk hitung berapa jumlah yang udah dibeli dan berapa roti yang udah jadi. Ya. Hah? Pemasaran.
Berarti bantuin itu, bikin itu. Nah, yang manajer produksi siapa? Manajer produksi, oke. Manajer produksi, nah ini bagi tugas. Kamu ngitung itu juga, ngitung pendapatan, ngitung harga. Harga jualnya mau berapa? Harus dilihat berapa modalnya ya. Modal itu yang belanja tadi. Kenapa? Manajer keuangannya siapa? Oh iya. Via, kamu yang hitung Via. Aku bukan Via. Via sama Afifah. Oke, nanti manajer keuangan hitung berapa yang udah dibeli dari bandar, terus jadinya berapa roti. Nah, nanti biar ketahuan mau jual harga berapa. Dari modal berapa, terus harga ini kan dijumlahin semua. Terus nanti misalnya jumlahnya 10.000, dapatnya berapa roti? Misalnya dapat 2 roti, berarti 1 roti itu harganya modalnya 5.000 dong. 10.000 bagi 2 roti, ya kan? Nah, kalian mau jualnya harga berapa? Nggak mungkin harga 5.000 kan? Karena itu harga modal. Jadi jualnya harus harga yang lebih dari itu. Iya, nanti ada lagi roti bulas spesial. Oke, terus kalau udah nanti harga modalnya ketahuan, 1 roti berapa, misalnya tuh belanjanya 10.000, terus dapat 2 roti, jadinya 2 roti, berarti nanti 10.000 dibagi 2, 1 roti harganya 5.000, tapi itu harga modal. Nah, kalau kalian mau harga jualnya mau untung 1.000 misalnya, berarti mau jualnya nanti 6.000 gitu ya. Jadi nanti di spanduk dimasukin harga jualnya 6.000, karena tahu kalian nanti Kairda tanya harga modalnya berapa, yaitu harga belanja tadi. Harga modalnya berapa tuh harga belanja ini nih. Nah, nanti ketika mau jual kalian tambahin harga yang ingin didapat itu untungnya mau berapa, misalnya 5.000 mau untung 1.000 deh. Berarti 5.000 tambah 1.000, harga jualnya jadi 6.000. Nanti ditulis ya, di harga jualnya berapa di spanduknya. Di spanduknya ditulis ya. Harga jualnya nanti ditulis di spanduk ya. Harga jual rotinya ditulis di spanduk. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Manajer keuangan tolong dihitung. Nama perusahaannya udah ya? Nama perusahaannya sudah? Belanjanya dihitung. Ditulis harga jualnya berapa? Harga jualnya berapa? Lihat harga belinya berapa dulu. Harga belinya berapa, jangan sampai harga jual kurang dari harga beli. Nanti jadi rugi. Tentukan harga jualnya ya. Hah? Bisa, masih bisa. 1 menit. 1 menit lagi mulai ya. 30 detik ya, kita hitung ya. 30 detik.
Kalau sudah selesai, sudah siap untuk presentasi? Oke, kita akan presentasi 4 kelompok. Kita mulai dari siapa yang mau presentasi pertama? Siapa yang mau presentasi pertama? Siapa yang mau presentasi pertama? Ahwat, ada yang mau presentasi duluan? Oke, sepertinya Ikhwan. Sini kan bukan di sini. Iya. Oke, semuanya. Boleh kita lihat presentasi pertama dari ini toko apa namanya? Toko atau perusahaan apa namanya? Anwar Bakery. Saya silakan. Dijelaskan nama perusahaannya, siapa saja orang penting di situ, dan apa produknya. Harga jualnya berapa? Modalnya berapa? Sudah dihitung, manajer keuangannya udah dihitung? Silakan. Menyajikan 3 macam roti, yaitu menyajikan dua jenis roti. Yang pertama adalah roti lipat Anwar. Lalu yang kedua roti pemanasan. Ya. Dua macam roti ini memiliki harga yang sama, yaitu Rp200. Modalnya berapa? Dengan modal Rp1.350. Total belanja tadi 1.350 ya? Iya. Itu modal. Iya, ha. Iya, totalnya 1.350 tadi ya. Udah dihitung ya? Oke. Berarti kira-kira keuntungannya berapa dong? Untung tuh 150. Oke. Nah, siapa direkturnya tadi? Perkenalkan. Namanya siapa? Jajarannya tolong diperkenalkan jajarannya. Direkturnya siapa? Manajer produksinya siapa? Saya sebagai direktur, saya bernama Mubin. Terus Lalu manajer keuangannya Anis, manajer pemasaran, manajer pemasarannya Fahil, dan manajer produksinya Fatih. Oke. Keunggulan dari toko rotinya apa? Apa keunggulannya? Nah, Oke, udah ada lagi? Oke, aplaus semuanya buat toko roti Anwar. Oke. Ikhwan. Oke, Ikhwan yang kedua. Silakan. Oke, siapa yang mau presentasi? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari toko roti Bangkok, direkturnya saya akan
Ais sebagai Amar sebagai manajer produk, Izat sebagai manajer keuangan, Umar Izat sama Umar manajer keuangan, dan Zidan menjadi manajer pemasaran. Kami menyediakan 2 menu, yaitu roti manis nasi tumpuk yang dihargai dengan Rp2.500 dan roti manis empat yang dihargai Rp2.000. Oke, manajer keuangan bisa laporkan berapa modalnya untuk membuat 3.050. Oke, jadinya berapa roti? 2 roti. Jadi kira-kira dapat untung berapa? 1.450. Apa keunggulan dari toko roti impianku? Rasanya gimana? Penampilannya gimana? Silakan. Yang roti manis nasi tumpuk dia ditumpuk 2 lapisan, dan di dalamnya juga terdapat gula, nasi dan Kalau yang berikutnya yang lipat? roti manis lipat, karena harganya lebih dikurangi dari roti manis nasi tumpuk, dikurangi jadi Rp2.000. Dia hanya 1 lapis roti yang dilipat menjadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Udah pada hilang. Silakan kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Kami berjualan berjualan dia kamu harganya 5.500 dan satu orang di sini sudah belajar di sini hari dalam 1.000 orang itu dapat keuntungan 800. Satu produk maksudnya ya. Satu produk ketika dijual harganya keuntungannya. Ini membuat kami yang kalian bread kami untuk yang panjang lalu kami susun, dan ini yang untuk yang ini kami beri harga 3.000. Oh baik. Oke, kira-kira keuntungan modalnya berapa modalnya? Yang modalnya berapa? Modalnya ada 2.700. Kira-kira untungnya berarti berapa dong? Jadinya 2 ya? ini jadinya harganya Jadi berapa kira-kira untungnya? untungnya untuk satu orang 800. Berarti tadi 2.700 ya? Kalau jadi produknya berarti 2 ya? Ya, Berarti total untung berapa? 800 satu orang. Berarti berapa? Berarti satu kan 800, berarti kali 2 aja ya? Berapa Ya, itu? 800 kali 2 600. Oke, terima kasih. Oh ya, keunggulannya apa? Keunggulannya di sini kami berusaha untuk membuat roti itu menarik, dan kami juga membuatnya dengan bentuk yang unik. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ayo presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mempersembahkan toroki
toko roti kita. Kami berjumlah 7 orang. Saya sebagai direktur Maria. Lalu manajer produksi ada Naila dan Nadia. Manajer pemasaran ada Sabira dan Adifa. Manajer keuangan ada Hanifah dan Alia. Di sini kami membuat roti. Di sini kami Toroki membuat 2 jenis roti. Roti yang pertama kami membuat roti yang bernama roll roti. Cara pembuatannya rotinya pinggiran rotinya dikupas, lalu dikasih mentega dan gula, lalu kami lipat, digulungnya. Itu kulit pinggiran kulit ini kita juga gulung, lalu toppingnya kita kasih meses. Kira-kira untungnya berapa? Dengan total 3.500 ya penjualannya, kan 2 roti ya, 2.000 tambah 1.500, 3.500 ya. Berarti 3.500 dikurang tadi yang belinya berapa? 1.350. Berapa tuh? Untungnya kira-kira berapa? 3.500 dikurang 1.350. Berapa ya? 3.500 dikurang 1.350. Berapa? Ada yang mau hitungin dikit? 650. Oke, baik. Sekarang keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Rotinya dibuat dengan cara yang unik. Unik, terus Kreatif. Manis. Ada lagi? Udah. Oke, terima kasih. Aplaus. Tadi kakak lihat hasil saudagar-saudagar di sini ternyata sudah mampu menghasilkan produk yang kreatif dan sudah mampu membuat pemasaran yang disertai informasi yang komunikatif ya. Ada yang sempat membuat logo, ada yang kemudian sempat membuat menampilkan desain yang kreatif atas rotinya. Nah, saatnya pengumuman. Oke, boleh kakak umumkan siapa terbaik 1 dan terbaik 2? Mau diumumkan? Hadiahnya ada 2 hadiah kecil di sini untuk pengumuman tim terbaik 1. Jatuh pada 1, dia kreatif ya, rotinya kreatif. Kemudian di sini punya makna tersendiri, jadi bukan hanya asal bikin roti gitu. Kemudian dia 1 tahu berapa nilai keuntungan yang akan diperoleh, dan ternyata keuntungan yang dia sampaikan ini adalah kebetulan keuntungan tertinggi di antara 4 dari yang ada di sini, 4 tim di sini. Oke, ini jatuh pada kelompok Yummy Bakery. Oke, tepuk tangan kepada Yummy Bakery menjadi tim terbaik 1. Ini hadiahnya untuk berbagi kepada teman-teman semua ya. Ya. Nah, untuk tim terbaik 2 jatuh kepada toko impianku. Mana direkturnya lagi nyapu? Ini kayaknya berkah nolong ustazah dan ustadz di sini. Ini buat bagi-bagi ke teman-temannya ya. Oke, itu dari kakak. Sekarang kakak minta perwakilan dari tim Yummy. Apa kesannya? Cepetin itu. Apa
apa kesannya satu ikut training career ya? Namanya siapa? Tadi direktur dari perusahaan apa? Terus kesan-kesannya apa? Nama saya Tata. Saya adalah direktur dari perusahaan Yummy Bakery. Dan kami ya memberikan kesan, alhamdulillah senang banget. Ya padahal enggak itulah. Nah, kesan ya. Kesan ikutan kegiatan ini Ya dapat menambah ilmu lagi gitu, terus kayak bisa berkegiatan yang menarik lah, terus bisa menambah ilmu yang paling proses-proses seru apa? ketika sedang membuat rotinya. Pengen jadi entrepreneur nggak? Hah? Pengen jadi entrepreneur nggak? Pengen jadi pengusaha nggak? Pengen. Oke, terima kasih. Sama. Nah, sekarang direktur dari perusahaan ini. Toko Impianku, silahkan. Alhamdulillah saya sangat senang hari ini karena masih bisa bekerja sama dengan teman-teman sekolah, karena mungkin jarang-jarang ada kayak acara bareng-bareng kerja sama. Saran saya ya semoga selalu untuk bekerja sama agar bisa memenangkan atau selalu untuk bekerja sama untuk membangun sportivitas atau yang lain-lain dalam acara apapun harus tetap sportif agar jangan merendahkan atau sombong atas kemenangan atau yang lainnya. Ya, itu alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak kepada pemenang. Dan kakak ucapkan sekali lagi mengaturkan terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan apapun cita-cita kalian, jika dimungkinkan milikilah jiwa entrepreneurship dalam diri kalian. Kenapa? Karena ketika kita memiliki jiwa entrepreneurship, menjalani setiap profesi yang kita jalani nanti ketika sudah besar, nilainya atau dampaknya biasanya akan lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Nah, itu dari saya, semoga bermanfaat dan happy semuanya ya, senang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anakku semua, duduk sebentar, kita ucapkan terima kasih ya kepada Kak Irda. Kepada Kak Irda untuk siap? Jazakillahu khairan Kak Irda. Syukron. Mudah-mudahan mendapatkan hari ini berkah. Itu mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Tadi Masya Allah banyak sekali yang cita-citanya untuk menjadi seorang pengusaha. Agar apa? Agar rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh itu nanti akan lebih banyak tuh manfaatnya. Kata Rasulullah, amal soleh li rajuli soleh, sebaik-baik harta itu adalah kalau ada pada tangan orang-orang soleh. Mudah-mudahan anak-anakku semua orang-orang yang soleh dan memiliki harta sehingga hartanya tersebut digunakan untuk kemanfaatan bagi dirinya, bagi agama dan juga bagi masyarakat. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada anak-anakku semuanya. Silakan untuk beristirahat ya, beristirahat kalau sebentar sebelum zuhur ya.
dimanfaatkan sebaik-baiknya.